Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, anugerah ya kita bisa melewati hari ini ya. Kita dapat membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, itu adalah anugerah. Karena kita tahu hari ini juga banyak orang yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada kekasih hatinya, kepada orang-orang yang dikasihinya, dicintainya. Dan kita diberikan satu hari ini untuk dapat kita pergunakan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kiranya satu hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita bisa menggunakan sedikit waktu ya dari seharian ini untuk membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, sehingga kita bisa semakin dikuatkannya di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi berkat ya bagi orang-orang sekitar kita. Kita bisa menjadi apapun yang dikehendaki Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menyerahkan hidupnya bagi kita. Tuhan Yesus rahmat dan belas kasihan itu sendiri tinggal dalam diri kita. Ingat itu. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat kasih Tuhan Yesus. Ingat apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus akan tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa untuk manusia adalah Tuhan Yesus. Ke surga adalah satu-satunya tujuan kita. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menguatkan, mari kita saling membantu, mari kita saling mendukung untuk menjadi apapun yang Tuhan mau selama di dunia ini. Selama satu kesempatan ini, satu kali saja kita diberi kesempatan di dalam dunia ini, biarlah kita melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Jangan biarkan keinginan-keinginan manusia kita menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Jangan sampai keinginan-keinginan daging manusia menjauhkan kita dari apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung. Amin ya. Amin. Biarlah kita selama di dunia ini, ya, yang sekali ini kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti rasul-rasul Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Biarlah Roh Kudus melingkupi hidup kita. Biarlah kasih Tuhan Yesus benar-benar terpancar dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singgapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhan
Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 12. Judul perikopnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situlah kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus menyeberang ke Makedonia. Di sini diceritakan bahwa beberapa kali Roh Kudus melarang mereka pergi ke beberapa tempat. Tetapi saat mau ke Makedonia ya, Paulus diberi penglihatan. Ada yang berkata, tolonglah kami. Dan disitulah ya Paulus berangkat, salah satunya di kota Filipi, yang juga ada di kitab ini. Puji Tuhan ya, kita akan membaca dan merenungkannya dari ayat di awal di perikop ini. Dikatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi ketika pergi, Paulus dan Silas juga memberitahukan keputusan apa saja yang telah penatua-penatua ambil dan para rasul ambil ya, sehingga para jemaat tahu yang dituruti itu keputusan apa saja. Dan di sini Paulus dan Silas memberitahukan tentang itu. Dikatakan di ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan jumlah mereka semakin lama semakin besar. Roh Kudus bekerja. Di ayat 6 dikatakan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saat itu mereka tidak boleh ke Asia dulu ya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Di Bitinia mereka juga dicegah oleh Roh Kudus. Di ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Dikatakan di ayat 9 ini, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Di penglihatan itu orang Makedonia berseru kepada Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu penglihatan Paulus. Dikatakan di ayat 10,
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, di Makedonia, salah satunya Filipi. Paulus diberi penglihatan. Di ayat 11 dikatakan, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar di Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Saat ke kota Makedonia, salah satunya kotanya adalah Filipi yang ada di kitab ini, Paulus mendapatkan penglihatan. Luar biasa ya. Bila Allah turut bekerja dan itu adalah permintaan khusus dari Roh Kudus, Allah akan menyertainya. Karena apa? Karena itu adalah kepentingan dari Allah sendiri. Kepentingan Allah dalam memenuhi janji Allah kepada Abraham, di mana Allah katakan Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kepentingan Allah untuk memenuhi janji kepada Abraham, dan Allah turut bekerja luar biasa. Dan kiranya Allah juga turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita, sehingga hikmat-hikmat terobosan hal-hal yang baik dapat membuat kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi, menjadi lebih baik. Bila Roh Kudus turut bekerja, hal-hal baik yang terjadi, kita saling mendukung ya, saling membantu, agar kita sama-sama mendapatkan Roh Kudus. Imani bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Tapi perlu hati yang mengasihi Tuhan Yesus yang membuat Roh Kudus itu bekerja, sehingga Tuhan Yesus, Roh Kudus mau memakai diri kita. Kita harus menguduskan diri kita. Dengan apa? Dengan melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, yang merupakan kehendak Bapa. Jangan lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kalaupun kita melakukan kesalahan seperti Saulus yang akhirnya berubah menjadi nama Paulus ya, Tuhan tetap akan pakai. Karena di dalam kesalahan Saulus itu, yang dimana Saulus pekerjaannya di mahkamah agama, tapi dalam diri Paulus ada yang bisa dipakai Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus dipakai, luar biasa. Bahkan Paulus dipakai untuk tugas-tugas khusus, sampai Roh Kudus berbicara, aku mau khususkan Paulus dan Barnabas untukku, untuk tugas yang akan diberikan kepada Paulus dan Barnabas. Seperti itu. Amin ya. Amin. Biarlah diri kita melakukan hal-hal yang baik ya, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah pikiran kita fokus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Kalau melakukan kesalahan, berbalik kepada Tuhan Yesus. Jangan karena kegengsian kita, keegoisan kita, harga diri kita yang terlalu tinggi, surga terlepas. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Amin ya. Kalau kita melakukan kesalahan, ampun Tuhan Yesus. Jangan ada gengsi, jangan ada keegoisan, jangan ada hal-hal yang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jangan sampai kita di hidup kita yang sekali ini kita hanya menjadi batu sandungan saja, jadi penghambat saja. Mana bisa dipakai oleh Tuhan Yesus.
Biarlah kita menjadi jalan yang membuat kehendak Tuhan Yesus terjadi. Biarlah kita menjadi jalan yang membuat berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah. Jangan kita hidup sekali cuma jadi penghambat, cuma jadi batu sandungan. Terus apa gunanya bagi Tuhan Yesus? Ya enggak? Wong ada yang ayat yang mengatakan ada yang mengusir setan, ada yang melakukan mujizat, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Maka rendah hatilah. Lakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Biarlah di hidup kita yang sekali ini kita bisa menjadi apapun yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi solusi-solusi ya, yang Tuhan Yesus curahkan dalam hikmat-hikmat kita. Dalam pikiran kita bekerja hanya karena kehendak Tuhan Yesus, sehingga hal-hal yang baik saja yang keluar dari pikiran kita. Di hidup kita yang sekali rendah hatilah. Di hidup kita yang sekali lakukan saja menjadi kehendak Tuhan Yesus. Di hidup kita yang sekali jangan ada kesombongan. Di hidup kita yang sekali ini biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermulakan di dalam hidup kita. Amin ya, kita saling bantu, kita saling menolong. Karena tujuan kita satu, surga. Amin ya, kita saling bantu, kita saling tolong. Kita tahu orang Kristen tuh surga asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, surga menjadi milik kita. Tapi kita tahu juga di kehidupan sekarang ini banyak hal yang terjadi yang membuat kita jauh atau sadar tidak sadar menjauh dari hadirat Tuhan. Bahkan kita tahu hal-hal yang bahkan mustahil atau tidak pernah kita bayangkan dapat dilakukan orang-orang yang katanya mencintai Tuhan Yesus, katanya orang Kristen. Mereka bisa masuk penjara, mereka bisa menghilangkan nyawa orang. Padahal sebelumnya kesaksian, padahal sebelumnya orang yang pelayanan bertahun-tahun, bahkan ada yang anak pendeta. Itu harus kita ingat, jadikan pelajaran. Walaupun kita telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan Yesus, kita harus merawatnya, kita harus saling bantu, saling menolong. Karena di dunia yang semakin tidak arahnya tidak menuju ke Tuhan, tuh hal-hal yang tidak pernah dibayangkan bisa terjadi. Jangan sampai karena kesombongan kita berkata surga adalah milik orang Kristen asalkan percaya Tuhan Yesus, kita memiliki surga. Kita harus ingat hal-hal yang bahkan tidak pernah dibayangkan manusia bisa terjadi di keluarga yang katanya keturunan pendeta, dari kakek, nenek, ayah, paman pendeta, tapi bisa melakukan dosa, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Kita harus saling mendukung, saling membantu. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan manusia bahkan bisa dilakukan orang-orang yang kelihatannya baik. Malah hidupnya hanya menjadi batu sandungan, hidupnya malah menjadi penghalang kehendak Tuhan itu ada. Makanya kita harus saling mengingatkan. Amin ya, kita saling membantu, saling mengingatkan. Bahkan kita kadang-kadang tidak habis pikir, kenapa orang yang di mata dunia tidak suci atau tidak sempurna tapi dipilih Tuhan. Kok orang-orang yang katanya dari keluarga pendeta, dari keturunan pendeta bahkan, atau yang mungkin di agama lain ada ya, itu malah ada yang membunuh, ada. Makanya Tuhan itu melihat hati. Jangan ada kesombongan, karena kita tidak tahu bahwa keluarga-keluarga yang katanya terhormat, keturunan ini malah bisa menjadi pembunuh, malah bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Makanya kita jangan ada kesombongan, kita saling bantu, kita saling dukung. Jangan ada kesombongan seolah-olah sudah suci, sudah baik, sudah apa. Malah keluarganya ada yang menjadi pembunuh, malah dia mungkin menjadi batu sandungan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada kesombongan. Karena ada kesombongan. Kalau orang tidak sombong, pasti kalau ada kesalahan, pasti minta maaf atau langsung diselesaikan. Sehingga
Bisa dipakai Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang sombong saat melakukan kesalahan tidak mau memperbaiki kesalahannya, bisa dipakai sama Tuhan. Itu malah membuang-buang waktu. Ada malah berbuat sesuatu biar kehendak Tuhan tidak terjadi. Ada. Makanya orang-orang yang Tuhan katakan orang munafik seperti itu tidak bisa dipakai Tuhan. Makanya kita saling dukung, saling bantu, untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, untuk mencapai tujuan kita yang sama. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, ya namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layaklah Tuhan. Layaklah setiap bangsa menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Tuhan. Kau Allah yang menyelamatkan kami. Bahkan saat manusia melakukan kesalahan Tuhan. 16-17 tahun yang lalu Kau mengingatkan seseorang yang bahkan dunia tidak menganggapnya. Tapi Kau memakai orang itu, yaitu saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walaupun banyak hal yang tidak terduga dilakukan manusia, tapi Kau pemilik dunia ini. Bahkan saat orang manusia melakukan kesalahan, Kau memakai seseorang seperti saya Tuhan, untuk membantu manusia lainnya yang terkena dampak dari kesalahan manusia tersebut. Dan kami mohon Yesus, hal-hal ajaib, hal-hal yang murah hati yang Kau lakukan, seperti saat Kau memakai saya ini Tuhan, Kau lakukan juga kepada orang-orang nantinya, kepada keturunan-keturunan kami umat manusia, sampai kesudahannya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, segala kesalahan manusia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia Tuhan, yang menunda-nunda pertolongan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam diri umat manusia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Lingkupilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Siapapun yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Siapapun yang beban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Siapapun yang mendapatkan masalah, Kau berikan solusi jalan keluar Tuhan. Berkat rahmat anugerah Kau curahkan kepada setiap kami. Yang kekurangan Kau berikan kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan manusia-manusia di muka bumi ini bisa Kau pakai Tuhan, untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Seperti 2000 tahun yang lalu, seperti saat Kau memakai saya atau orang-orang yang Kau pilih Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam dunia ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan manusia Tuhan, yang membuat Kau sedih Tuhan, yang membuat Kau berduka Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang penuh belas kasihan. Kau Bapa yang selalu mengampuni kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, karena kami tahu kami hanya debu yang butuh pertolongan-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan ya, amin.